Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan mempelajari sebuah package atau tools yang bisa membantu dalam proses pembuatan atau building aplikasi kita, yaitu JSON Server. Apa itu JSON Server? Nah, kalau kita lihat di GitHub-nya di bagian readme.md-nya, dia melabeli dirinya sebagai full pack REST API with zero coding. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah REST API tanpa coding, teman-teman bisa menggunakan JSON Server ini. Nah, JSON Server ini berguna khususnya untuk tim front end. Ketika teman-teman membuild atau membangun sebuah aplikasi secara secara paralel, misalnya teman-teman dibagi ke dalam sebuah tim front end dan juga back end, di mana ketika tim front end mau membuat sebuah fitur itu membutuhkan endpoint dari bagian back end-nya. Nah, kalau teman-teman menunggu tim back end menyelesaikan endpoint-nya, tentu ini akan time consuming atau memakan waktu atau membuang waktu. Nah, untuk teman-teman bisa menyelesaikan hal tersebut dengan menggunakan JSON Server ini. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah server bohong-bohongan atau API pack dengan JSON Server ini, sehingga teman-teman tidak lagi ketika mengerjakan sebuah software atau aplikasi yang teman-teman butuh API tapi belum selesai, nah teman-teman bisa menggunakan JSON Server ini. Nah, jadi kegunaannya untuk itu JSON Server, sekali lagi ini adalah sebuah package atau tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah fake REST API. Ini berguna untuk teman-teman yang bekerja di tim front end khususnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada banyak banget fitur yang sudah disediakan oleh si JSON Server ini. Tapi kita nggak akan bahas semuanya. Yang akan kita bahas di sini ada beberapa aja. Kita akan membahas dari mulai installation, lalu setup-nya, installation dan setup. Lalu kita akan mencoba beberapa metode dari REST API seperti get, post, put, fetch, dan juga delete. Lalu di sini kita juga akan membahas fitur filter dan juga full text search. Lalu kita juga akan membahas fitur sorting. Terakhir kita akan membahas relationship di JSON Server ini, di mana kalau teman-teman ada kebutuhan untuk mengincludekan children research ataupun parent research. Nah, jadi kurang lebih ini materi yang akan kita pelajari di playlist kali ini. Kita akan langsung masuk ke topik berikutnya di video berikutnya. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pertama kita, yaitu bagaimana cara kita melakukan instalasi atau menggunakan JSON Server ini di komputer atau di mesin kita. Kita akan balik lagi ke bagian website dokumentasinya. Di sini di bagian table of content, teman-teman bisa masuk ke bagian getting started-nya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menginstal JSON Server ini secara global di komputer teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman udah teman-teman bisa jalankan komen ini untuk menginstal JSON Server secara global di npm install min g JSON Server. Nanti kalau teman-teman udah berhasil menginstal, untuk making sure teman-teman bisa jalankan komen npm JSON server minus version. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil menginstal, dia akan mengembalikan versi berapa yang teman-teman install. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan versi 0.17.0. Nah, itu dia untuk proses instalasinya. Jadi cukup simple.
teman-teman cukup jalankan komen ini untuk menginstal secara global JSON servernya di komputer teman-teman. Nah, untuk instalasinya cukup seperti itu aja, sangat simpel. Nanti kita akan lanjutkan ke topik berikutnya di video berikutnya. Nah, setelah kita berhasil menginstal JSON server di komputer kita, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya, di mana kita akan coba menjalankan JSON server ini. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file baru dengan nama db.json. Ini namanya bebas, tapi common-nya dan dinamai dengan db.json. Ekstensinya harus JSON. Lalu teman-teman silahkan buat resource apa aja di dalam JSON-nya ini. Misalnya teman-teman punya data produk, punya data to do, punya data comment, punya data users, teman-teman deskripsikan aja atau inisialisasi data-datanya ini di bagian db.json-nya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama to-dos. Atau di sini tabelnya to-dos atau property to-dos. Dia adalah sebuah array, lalu di dalam array-nya dia memiliki sebuah objek. Misalnya dia punya ID 1, kita kasih nama di to-dos ini ada name JavaScript. Lalu kita kasih field is done misalnya. Isdannya ini by default ya true, lalu kita juga akan menambahkan data lainnya. Misalnya di sini ada ID 2, lalu di sini name-nya PHP, di sini is dannya dia false. Kita tambahkan satu data lagi. Di sini ada ID 3. Lalu name-nya Java misalnya. Lalu isdannya kita kasih true. Nah, untuk inisialisasi datanya cukup seperti ini. Jadi teman-teman silahkan buat, anggap ini adalah sebuah table yang dimana dia punya beberapa row. Anggap di sini row-nya, di row-nya ada field ID, ada name, dan juga ada isdan. Silahkan teman-teman inisialisasi datanya. Kalau misalnya teman-teman ada data lainnya, silahkan teman-teman tambahkan. Misalkan ada produk. Nah, ada products di sini datanya misalkan dia masih array kosong. Lalu di sini harusnya namanya to-dos ya, karena ini datanya lebih dari satu, jadi harus plural. Oke, yang produk karena nggak kita pakai, jadi kita akan bermain-main dengan to-dos dulu. Nah, kurang lebih untuk setup db.json-nya cukup seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menjalankan db.json ini menggunakan JSON server? Nah, caranya untuk menjalankannya teman-teman ketikkan komen JSON server -watch. Nah, -watch ini untuk nge-watch ketika ada perubahan, dia akan secara otomatis nge-refresh servernya. Lalu di sini file apa yang mau kita watch? Di sini file yang mau kita watch adalah db.json sesuai dengan yang kita buat tadi. Kalau nanti nama filenya beda, silahkan teman-teman disesuaikan dengan file teman-teman. Lalu di sini kalau teman-teman mau set portnya, teman-teman bisa menggunakan option port. Lalu di sini port berapa yang mau teman-teman pakai. Misalnya di sini saya menggunakan port 3001. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal enter, lalu dia akan membuatkan sebuah lokal server untuk kita di port 3001. Di sini localhost 3001. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada resource dan juga ada homepage. Nah, resource ini adalah sebuah data yang sudah kita inisialisasi, karena di sini kita resource-nya baru satu, nanti muncul di sini satu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada resource-nya lebih dari satu, misalkan ada to-dos, ada produk, dan ada lain-lain, nanti bakalan muncul di bagian sini resource-nya. Lalu di sini ada di bagian homepage, kalau teman-teman klik,
Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan home daripada si JSON server ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan lanjut lagi ke topik kita di mana kita akan mencoba ngehit resource kita dengan menggunakan metode get ini. Oke, sekarang kita akan coba di sini saya akan menggunakan Thunder Client. Silahkan teman-teman gunakan HTTP client-nya sesuai dengan yang teman-teman pakai. Bisa pakai Postman, Insomnia, CURL atau yang lain-lain. Di sini kita akan langsung hit endpoint-nya di http://localhost 3000/tudus. Nah, di sini kalau kita kecilkan saja, kalau kita hit di endpoint tudusnya, harusnya 3001 bukan 3000. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita sudah berhasil menjalankan JSON servernya di komputer kita, dan ketika kita hit endpoint atau resource to-do-nya ini, dia akan mengembalikan data array of object sesuai yang kita buat di sini. Ada to-dos, ada JavaScript, PHP, dan juga Java. Di sini ada 3 datanya di DB JSON-nya. Ketika kita hit /to-dos-nya, dia akan mengembalikan 3 data. Nah, sesimpel itu cara kita menjalankan JSON server di komputer kita. Jadi di sini silakan teman-teman jalankan komen JSON server -watch, lalu file apa yang mau teman-teman watch, file JSON-nya disesuaikan, lalu teman-teman bisa set portnya. Nanti kalau udah, dia akan membuatkan local server untuk kita. Nah, teman-teman, di bagian resource-nya ini sudah full REST API, jadi ada metode get, post, put, delete, patch, dan lain-lain. Gitu. Jadi nanti kita akan coba demokan untuk metode-metode yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke metode get dulu. Di sini kalau teman-teman mau menambah atau nge-get semua datanya, teman-teman tinggal metodenya get, lalu di sini research yang mau teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman mau ngambil data detailnya based on ID, nah teman-teman bisa tambahkan biasanya di sini /ID. Nah, nanti dia akan mengembalikan data detail di setiap ID-nya. Nah, identifikernya ID. Kalau misalkan kita ID yang kedua tentu di sini akan berganti jadi PHP. Lalu kalau kita hit yang ketiga di sini jadi Java. Nah, itu dia untuk metode get-nya. Jadi kita bisa get all datanya atau kita juga bisa get detail datanya. Di sini dengan kita masukkan param ID-nya di bagian URL-nya. Di sini 1 jadi JavaScript, 2 jadi PHP, dan 3 jadi Java. Nah, itu dia untuk metode get-nya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah kita berhasil menambahkan data baru ke dalam db.json-nya atau menggunakan JSON server ini, kita akan masuk ke topik kita berikutnya, yaitu kita akan coba main-main dengan metode put. Nah, metode put ini atau metode put ini digunakan biasanya untuk merefresh semua datanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada datanya punya properti 5, biasanya ya 5-5-nya diupdate gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode put ini. Misalnya di sini untuk menggunakan metode put, di sini teman-teman ganti aja metodenya jadi put. Lalu teman-teman masukkan param ID-nya, ID berapa yang mau teman-teman update. Misalnya ID 1 yang mau saya update, lalu di sini name-nya jadi JavaScript edited, lalu di sini isdannya yang tadinya true, saya akan ganti dia jadi false. Nah, sekarang kalau kita coba hit, nah kalau teman-teman lihat di sini name-nya, respon dari API-nya name-nya sudah berganti jadi JavaScript edited, lalu isdannya jadi false sesuai dengan yang kita kirim. Nah, kalau teman-teman cek di bagian DB.json-nya, di sini sudah update juga JavaScript edited, isdannya jadi false, ID-nya tetap 1 ya. Nah, itu dia untuk metode put-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan put, kirim param ID-nya sesuai dengan ID yang
ID data yang mau teman-teman update, lalu kirimkan payloadnya apa yang mau teman-teman kirim ke server atau ke JSON server ini. Jadi si JSON server ini sudah support method put juga ya. Nah, sekarang kita akan coba metode lainnya. Di sini kalau kita lihat ada metode lainnya, di sini ada patch. Patch ini biasanya digunakan untuk mengupdate salah satu fieldnya atau properti datanya. Misalnya di sini kita punya isdan, isdannya ini kita mau update yang tadinya true atau yang tadinya false jadi true. Nah, kita cuma mengupdate satu field aja. Nah, biasanya kalau kita mau update satu field aja, metode yang kita gunakan itu yaitu adalah patch. Lalu di sini ID berapa yang mau teman-teman update sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini ID 1, lalu kita nggak perlu kirim name-nya karena kita menggunakan patch, karena patch itu adalah biasanya mengupdate salah satu field-nya. Di sini kita mengirimkan isdannya jadi true, yang tadinya false jadi true. Oke, sekarang kita akan cek lagi. Di sini kita akan hit. Kalau teman-teman lihat JavaScript edited-nya sekarang isdannya jadi true, ID-nya 1, dan kita cek di bagian to-dos-nya atau di bagian DB-JSON-nya di sini isdannya udah jadi true. Lalu kalau kita ganti lagi jadi false. Sekarang kalau kita lihat ini jadi false isdannya, dan juga di bagian DB-JSON-nya udah update jadi false. Nah, jadi itu dia untuk metode patch-nya. Jadi patch itu digunakan biasanya untuk mengupdate salah satu properti datanya ya. Dan kita akan masuk lagi ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan coba melakukan delete ke dalam salah satu datanya ini. Jadi misalnya di sini saya akan mendelete data yang ber-ID berapa ya? ID 5, misalkan saya delete untuk yang Ruby ini. Lalu di sini metodenya teman-teman pilih delete, dan kalau kita hit, nah dia akan mengembalikan sebuah objek kosong. Di sini responnya dan status code-nya 200. Walaupun di sini responnya adalah sebuah objek kosong, tapi pada prakteknya dia sudah berhasil menghapus datanya. Di sini kalau teman-teman lihat, kita tidak melihat data Ruby-nya atau data Ruby-nya sudah kehapus. Nah, jadi untuk metode delete-nya ini berjalan ya. Jadi kita tadi sudah berhasil menambah nge-get data, menghapus data, lalu menambahkan data baru, mengupdate atau put, dan juga nge-patch ya, patch datanya untuk mengupdate salah satu properti datanya. Nah, kalau teman-teman get lagi di sini, kalau penasaran apakah benar sudah ke delete, kalau kita get lagi di sini tentu datanya sesuai dengan yang ada di JSON server. Karena tadi si Ruby-nya sudah dihapus, jadi data kita tinggal sisa 3 atau tinggal sisa 4. Nah, itu dia untuk metode-metode yang tersedia di JSON server. Kita nggak bahas semuanya, tapi at least yang sudah kita pelajari ini metode-metode yang common digunakan di API ya. Jadi ada metode get untuk mengambil data, ada post untuk mengirimkan data, put untuk mereplace datanya, patch ini digunakan untuk mengupdate salah satu properti datanya, dan delete ini digunakan untuk mendelete datanya. Itu dia untuk metode-metode yang bisa kita gunakan di JSON server. Setelah kita bermain-main dengan metode-metode yang ada di JSON server itu, yaitu get, post, put, patch, dan juga delete, sekarang kita akan masuk ke topik kita berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan filter based on data yang kita punya. Berdasarkan data yang kita punya. Nah, untuk melakukan filter, teman-teman bisa balik ke dokumentasinya. Nah, untuk filter di sini sesederhana teman-teman di query param tambahkan properti apa yang mau teman-teman filter. Misalnya di sini ada ID yang mau teman-teman ambil adalah ID 1. Nanti dia akan mengembalikan ID 1 aja. Atau kalau teman-teman mau filternya lebih dari 1, misalkan mau nge-get ID 1 dan 2, nah teman-teman pakai tanda dan seperti ini. Nanti kalau misalkan datanya itu nested, teman-teman bisa menggunakan di sini pakai chaining. Jadi misalkan kita punya komen, di dalam komen itu ada author, lalu ada name-nya. Nah, teman-teman bisa
teman-teman bisa menggunakan nested seperti ini. Oh, kita mau ngefilter yang author name-nya yaitu apa gitu. Nah, kita langsung aja demokan kalau teman-teman masih rada-rada bingung di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita punya beberapa data. Di sini ada data tudus, JavaScript, PHP, Java dan juga TypeScript. Misalnya di sini kita mau ngefilter ID-nya sama dengan 1. Jadi teman-teman di sini tambahkan query param ID-nya 1. Jadi kalau teman-teman hit di sini, nah dia akan mengembalikan data yang ID-nya 1 aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngefilter data yang lain, misalkan name-nya yang ada kata Java-nya di sini, sorry, dia harus match ya, Java. Nah, nanti dia akan mengembalikan Java, data Java atau sesuai dengan filter yang kita lakukan. Di sini dia harus benar-benar match ya. Jadi kalau teman-teman melakukan filter, di sini harus benar-benar match. Jadi misalnya kalau teman-teman mau is dannya yang misalkan, oh kita mau ngefilter data tudus yang is dannya itu true, kita cek. Nah di sini ada Java true. Kalau misalkan yang false, nah di sini ada 3 data. Nah jadi sesimpel ini cara kita melakukan filter di JSON server. Jadi teman-teman tambahkan query param, field apa yang mau teman-teman filter, di sini pakai tanda tanya, lalu nama fieldnya yang mau teman-teman filter, lalu di sini value-nya diikuti dengan sama dengan, lalu value-nya apa yang mau teman-teman cari. Nanti dia akan mencarikan data-data sesuai dengan filter yang sudah kita hit. Atau kalau teman-teman mau filternya lebih dari 1, teman-teman tambahkan aja di sini dannya misalkan is dannya yang true, harusnya di sini jadi ada 2 tuh. Is dannya true sama false. Atau name-nya yang PHP dan juga Java di sini. Java. Nah, nanti akan muncul name-nya PHP dan juga Java sesuai dengan filter yang kita lakukan. Jadi filter ini bisa teman-teman gunakan lebih dari 1 ya, nggak cuma 1 aja atau bisa lebih dari 1. Nah, kalau teman-teman misalnya ada nested nih, di sini datanya ada misalkan ada kategori di sini, dia punya properti lain, dia punya properti name. Nah, nanti teman-teman kalau mau mencari datanya, dia juga bisa support nested-nya. Sini misalkan kategorinya front end. Ini salah, harusnya gini. Nah, nanti kalau teman-teman mau ngefilter, dia juga support nested. Jadi untuk nested-nya di sini teman-teman gunakan di sini kategori dot name di sini misalkan front end. Perlu pakai ini. Nah, dia akan muncul tuh. Nah, jadi selain filternya lebih dari 1, dia juga support untuk chaining ya. Jadi kalau datanya ini ada nested, nah teman-teman bisa menggunakan chaining seperti ini untuk ngefilternya. Kita akan balikin lagi ke state awal kita di sini. Untuk kategorinya kita hapus. Lalu di sini filternya kita juga hapus. Nah, selain teman-teman bisa menggunakan filter untuk mencari data tertentu, nah teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya di sini lupa saya di sini adalah full text search. Jadi teman-teman mau mencari data sesuai dengan keyword apa. Misalnya di sini kita mau mencari data yang ada kata Java-nya misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan query param Q ini lalu tulis aja Java. Nah, nanti dia yang mirip atau kayak like ini. Jadi yang mirip-mirip atau yang datanya berisi kata Java ini dia akan mengembalikan di sini ada JavaScript dan juga Java. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan filter atau menggunakan queue ini untuk mencari data sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Gitu. Jadi
Di sini kalau kita PHP, coba PHP, dia muncul PHP, terus kalau tadi ada Java, karena ada JavaScript dan juga Java, maka yang dikembalikan ada 2. Nah, itu dia untuk pencarian data menggunakan JSON placeholder. Jadi teman-teman bisa menggunakan filter, ataupun di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya full text search. Jadi dia akan mencari data-data yang include atau yang ada kata-kata tertentu atau yang kita cari. Nanti dia akan mencarikan di database di DB-JSON ini. Itu dia untuk topik filter dan juga full text search. Nanti kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke topik kita berikutnya. Di topik sebelumnya kita sudah belajar melakukan filter dan juga mencari data berdasarkan key tertentu. Nah, di topik ini kita akan menggunakan fitur source dari si JSON server ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan sorting di JSON server ini? Di sini teman-teman bisa menggunakan source dan juga order gitu. Jadi di sini source ini digunakan untuk field apa yang mau kita source, lalu ordernya ini teman-teman gunakan field tersebut mau kita sort berdasarkan apa, misalkan ascending atau descending. Nah, kalau teman-teman rada-rada bingung, tenang aja, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Misalnya di sini kita mau nge-source data yang kita punya. Misalnya di sini ada data-data by default seperti ini. Misalnya kita mau nge-source data ID di sini. Ya, mau kita source ID di sini ID. Lalu kita tambahkan underscore order. Nah, ordernya mau based on apa? By default dia ordernya ascending. Misalnya kita mau ganti jadi descending. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita mendapatkan data berdasarkan ID-nya dari yang teratas atau descending. Jadi ada 4, 3, 2, dan 1. Nah, kalau teman-teman mau nge-sort properti lainnya, misalkan kita mau nge-sort berdasarkan namanya yang ascending. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada Java, JavaScript, PHP, dan juga TypeScript. Kalau kita ganti jadi DSSC atau descending, nah di sini dia akan kebalikannya. TypeScript, PHP, JavaScript, dan juga Java. Nah, jadi itu dia untuk sorting di JSON server ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan key atau query param underscore source ini. Ini digunakan untuk memilih field apa yang mau teman-teman source. Lalu di sini untuk ordernya, nah teman-teman mau nge-sort berdasarkan apa, misalkan descending atau ascending. Nah, jadi sesimpel itu untuk source di JSON server. Setelah kita berhasil melakukan sorting di JSON server ini, kita akan langsung masuk ke topik kita yang terakhir, yaitu relationship. Jadi kita bisa mengincludekan children resource ataupun parent resource di JSON server ini. Jadi kalau teman-teman punya relasi di database, misalkan satu table berelasi dengan table lainnya, nah teman-teman bisa mensimulasikan menggunakan JSON server ini. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Misalnya di sini di bagian to-dos-nya ini kita akan buat sebuah resource baru namanya kategoris. Lalu di sini dia adalah array of object, ada ID, misalkan ID-nya 1. Lalu ada name di sini, misalkan backend. Lalu kita akan buat satu data lagi, misalkan ID 2. Di sini lalu name-nya yaitu front end. Oke, anggap kita punya resource baru namanya kategoris. Jadi ketika kita sudah menambahkan resource baru, maka secara otomatis kalau kita hit
kategoris. Nah, dia akan mengembalikan datanya. Sini kalau kita lihat di bagian konsolnya pun di sini resource-nya jadi ada 2, jadi ada to-dos dan juga kategoris. Gitu. Nah, kita akan coba rubah di bagian resource to-dos ini. Nanti setiap to-dos ini dia memiliki foreign key kategori ID. Kita akan tambahkan misalkan di sini kategori ID, lalu misalkan di sini karena dia JavaScript, kita kasih kategori ID-nya 2, lalu di sini PHP kita copy aja. Ini kita close. Di sini kategori ID-nya 1, lalu untuk yang Java kita kasih kategori ID-nya 1 dan TypeScript kita kasih kategori ID-nya 2. Nah, kita sudah rubah struktur data kita di bagian to-dos ini yang tadinya cuma punya name, isdan, dan juga ID. Sekarang kita tambahkan properti baru namanya kategori ID. Kalau kita hit sekarang di bagian to-dos-nya, nah sekarang kategori ID-nya sudah muncul. Kita akan coba mengincludekan parent resource atau kategori datanya ini di dalam data to-dos-nya. Jadi ketika kita nge-hit to-dos, kita pengen ada informasi terkait nama kategorinya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan query param, menggunakan expand nama query paramnya, lalu di sini nama resource yang mau teman-teman includekan atau parent yang mau teman-teman includekan. Kategori. Kalau kita klik, nah di sini kalau teman-teman lihat sekarang kita punya properti baru di bagian responnya. Di sini ada kategori, lalu ID-nya 2, di sini name-nya front end. Begitupun data-data yang berikutnya. Jadi untuk mengincludekan parent resource, teman-teman bisa menggunakan yang namanya query param expand ini. Jadi kalau saya uncheck di sini, maka dia cuma informasinya seperti ini aja, kategori ID 2. Kalau saya cek lagi query param yang expand ini, nah, dia akan mengincludekan properti baru namanya kategori, lalu di sini ada informasi terkait kategorinya. Nah, seperti itu cara kita mengincludekan parent resource menggunakan JSON server. Jadi teman-teman bisa menggunakan expense ini, query param expand, lalu teman-teman masukkan aja resource yang mau teman-teman includekan. Kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu di bagian bagaimana sih cara kita kalau kita punya children resource, kita mau mengincludekan. Nah, di sini kita akan coba rubah di bagian JSON DB JSON-nya. Misalkan kita punya sebuah properti baru namanya comments. Di sini dia adalah sebuah array. Kita kasih ID 1. ID 1 misalkan, lalu di sini dia punya komen misalkan goods, lalu di sini dia punya setiap komen ini punya post ID, misalkan di sini post ID-nya yaitu 1. Kita akan bikin satu lagi untuk komennya, misalkan untuk post ID 2, di sini komennya adalah nice. Dan ID-nya biar nggak bentrok kita kasih 2 juga. Untuk post ID 3 dan 4 kita nggak kasih komen, jadi biarin aja. Nah, sekarang ketika kita ngehit data to-dos ini, selain kita mau mengincludekan parent resource-nya, kita juga mau mengincludekan children resource-nya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menggunakan query param yang namanya embed. Sini embed, lalu teman-teman includekan resource apa yang mau teman-teman includekan. Misalnya di sini karena tadi nama resource-nya adalah comments, kita akan includekan yang comments ini. Jadi kalau kita hit, nah di sini untuk comments JavaScript-nya kosong semua, harusnya mungkin nggak pakai S ya. Kita coba lihat di bagian embed sama dengan comments. Kita coba embed comment pakai S, betul.
Di sini apakah ada kesalahan? Post ID. Oh, sorry, harusnya to do ID ya, jangan post ID. Di sini kita salah. To do ID, makanya dia nggak muncul. Harusnya di sini to do ID karena di sini resource datanya adalah to do. Jadi di sini untuk foreign key-nya atau propertinya harus to do ID. Jadi tadi ketika propertinya salah, maka ketika kita embed datanya nggak muncul, dia cuma berisi array kosong aja. Sekarang kalau kita coba send, nah di sini kita sudah dapat property comments-nya. Ada comments, di sini juga ada kategori. Biar teman-teman nggak bingung, saya coba expand-nya di apa namanya? Di uncheck dulu. Lalu di sini kita lihat yang bagian komen. Di sini untuk yang ID 1 post dia punya komen goods. Post yang ID 2 dia punya komen nice. Nah, untuk ID 3 di sini dia tidak punya komen, makanya di sini datanya kosong. Lalu kalau teman-teman mau mengincludekan parent datanya atau parent resource-nya, teman-teman tinggal ditambahkan expand aja. Jadi ada expand dan juga ada embed. Nah, sekarang datanya sudah lengkap nih. Di bagian to-dos-nya ini ada komen, lalu ada kategorinya gitu. Ada komen, ada kategori, dan juga data-data yang lainnya. Kalau data lainnya tidak punya komen, maka datanya di sini kosong. Nah, itu dia untuk relasi di JSON server. Jadi teman-teman bisa mensimulasikan kalau teman-teman di database-nya ada relasi dengan table lain. Nah, teman-teman bisa handle di bagian JSON server ini ketika proses development. Gitu. Jadi tadi kalau teman-teman mau mengincludekan parent resource-nya, teman-teman bisa menggunakan query param expand. Lalu di sini nama resource yang mau teman-teman expand. Tapi pastiin di sini nama expand-nya sesuai dengan nama resource-nya, lalu dia sudah punya foreign key-nya. Jadi kalau kita send, di sini kita secara otomatis dia akan muncul parent datanya. Terus kalau teman-teman mau mengincludekan resource children-nya, teman-teman pakai query param embed ini, lalu teman-teman masukkan saja resource yang mau teman-teman embed. Dan jangan lupa di bagian children-nya, teman-teman harus punya property to-do list-nya atau foreign key to-do ID-nya atau sesuai dengan resource yang mau teman-teman embed. Nah, di sini embed comment, kalau kita klik di sini maka secara otomatis akan muncul data-data komennya. Jadi kalau data komennya lebih dari satu, misalnya untuk ID 1 ini, di sini ID-nya 3, let's say, terus to do ID-nya 1. Di sini good 2. Kalau kita hit lagi, maka secara otomatis komennya akan jadi 2 di sini. ID 1 dan ID 3, di sini good dan good 2. Dan kalau yang lain di sini komennya 1, yang lain-lain di sini kosong. Nah, itu dia untuk materi terakhir kita. Jadi materi terakhir kita yaitu relationship. Dan di sini kita sudah berhasil menambahkan atau mengincludekan parent dan juga children resource-nya ke dalam resource yang kita hits atau endpoint yang kita hits. Nah, jadi sekali lagi kita sudah berhasil atau menyelesaikan playlist JSON server ini, yaitu sebuah tools atau package yang bisa kita gunakan dalam membantu kita dalam proses development. Di sini kita sudah belajar dari yang paling basic, installation, kita sudah mencoba root yang common digunakan, ada get, post, put, patch, dan juga delete. Lalu di sini ada filter, kita juga sudah berhasil mengimplementasikannya, dan juga full text search, source, dan juga relationship untuk mengincludekan children dan juga parent resource. Nah, itu dia untuk playlistnya. Sampai ketemu di playlist berikutnya.